Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik kain ekspor di kota Cimahi. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Menabung bertahun-tahun dari membuat keripik singkong, seorang nenek 73 tahun di Kabupaten Garut menunggu kepastian keberangkatan haji. 32 bante atau biksu dari Thailand melakukan ritual tudong atau berjalan kaki dari Thailand menuju Borobudur, Jawa Tengah untuk merayakan Waisak bulan Juli nanti. Nasib baik belum menghampiri seorang nenek berumur 73 tahun asal Kabupaten Garut. Tahun 2023 ini, sang nenek yang berjualan keripik belum juga menerima panggilan untuk berangkat haji setelah mendaftar sebagai calon jemaah haji pada tahun 2017. Banyaknya calon jemaah haji dari Indonesia menyebabkan daftar antrian yang berangkat haji semakin lama. Itu pula yang dialami Nenek Nur Hayati berusia 73 tahun asal Kabupaten Garut. Tahun 2023 ini, calon jemaah haji warga Perum Pepabri, Kecamatan Tarogong Kaler ini belum juga terpilih untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Perempuan lanjut usia ini mendaftar haji pada tahun 2017 bersama seorang anaknya. Saat itu petugas haji di kantor Kementerian Agama Garut menyebutkan sang nenek dan anaknya diperkirakan harus menunggu selama 11 tahun untuk bisa berangkat haji. Namun ketika dilihat di aplikasi Haji Pintar, nama sang nenek baru akan berangkat haji pada tahun 2031 atau 8 tahun lagi. Informasi ini pun membuat sang nenek sedih lantaran usianya yang semakin tua. Keinginannya yang besar untuk berangkat haji membuat sang nenek selama bertahun-tahun menabung dari hasil penjualan keripik singkong buatannya sendiri. Membuat keripik singkong di rumahnya, sang nenek dibantu oleh anak-anaknya. Keripik singkong sang nenek laku keras, bahkan pemasarannya sudah merambah ke sejumlah kota besar seperti Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Dari penjualan keripik inilah sang nenek bisa mendaftar diri sebagai calon jemaah haji. Kata petugas tunggu 11 tahun. Nah, Ibu terlalu lama nggak kamu menurut Ibu harus nunggu selama itu? Ya terlalu lama bagi usia saya yang sudah begini. Gitu. Ya, mudah-mudahan aja. Kalau keinginan Ibu gimana, Bu? Ya kalau keinginan ibu masa segera wes sekarang. Kalau ini mah badannya masih agak kuatan lah sedikit gitu biar nggak ngerepotin orang. Biaya haji yang meningkat 2 kali lipat membuat sang nenek kini lebih rajin untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebagai biaya haji nanti. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Jumlah permohonan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Mapolresta Bogor Kota terus mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat. Sejumlah warga dari berbagai latar belakang tengah membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Satuan Intel Mapolresta Bogor Kota. Mereka tengah menjalani proses pengajuan mulai dari mengisi formulir hingga sidik jari guna kelengkapan syarat pembuatan. Para pemohon diminta persyaratan mulai dari KTP, KK, hingga pas foto. Peningkatan jumlah pemohon ini terjadi sejak 2 pekan terakhir setelah adanya pembukaan lowongan kerja di BUMN, calon legislatif, serta seleksi calon anggota TNI Polri. Lonjakan permohonan ini meningkat hingga 5 kali lipat mencapai 300 orang per hari. Kebetulan saya ingin membuat SKCK untuk melamar kerja, di mana harus kan membuat untuk BUMN. Ini apa? Baru pertama kali atau bagaimana? Iya baru pertama kali sih, baru lulus juga soalnya. Melamarnya di perusahaan apa Mas yang tadi? Rencana sih pengennya Telkom ya. Membuat SKCK untuk membuat lamaran pekerjaan. Rencana mau melamar kerja di mana? Oh, kayaknya di swasta aja sih, perusahaan swasta kayak gitu. Emang ini wajib ya untuk sebagai? Iya wajib, karena kan harus ada keterangan kayak surat SKCK kayak kita pernah terpidana apa enggaknya gitu. Gitu aja sih. Kami dari SKCK Polresta Bogor Kota, kebetulan dalam beberapa minggu ini kami kedatangan
banyak pelayanan masyarakat, khususnya untuk beberapa urusan. Yang biasanya setiap hari hanya 60 orang, sekarang bisa sampai dengan 300 orang. Salah satunya itu adalah pendaftaran untuk teman-teman yang akan masuk ke perusahaan di BUMN. Dan insya Allah mudah-mudahan juga kita usahakan one day service. Jadi hari ini buat SKCK dan hari ini selesai. SKCK ini menjadi bukti bagi para pemohon terbebas dari catatan kriminal kepolisian. Selanjutnya, SKCK tersebut akan disertakan oleh para pemohon bersama dokumen lainnya sebagai proses administrasi untuk melamar. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 32 orang bante atau biksu yang melakukan ritual tudong atau jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur tiba di Panamanukan, Subang, Minggu sore. Para biksu bermalam di Vihara Sila Persada sebelum melanjutkan perjalanan. Mengenakan jubah biksu, sepasang sandal dan kaos kaki, rombongan 32 bante atau biksu yang melakukan ritual tudong tiba di Pantura, Pamanukan, Subang pada Minggu sore. Ritual tudong merupakan perjalanan religi yang dilakukan para biksu dengan berjalan kaki. Kali ini dilakukan para biksu dari sebuah wihara di Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan para biksu di Pamanukan disambut oleh umat Buddha dan pemeluk agama lainnya yang juga melakukan pengawalan. Para biksu mengaku terharu dengan keramahan dan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Apalagi mereka juga banyak memberikan support kepada para biksu selama dalam perjalanan. Saya tanya dengan teman-teman dari Thailand, dari Malaysia sendiri sangat jauh. Umat non-Buddhisnya sangat jauh banget. Toleransinya sangat bagus. Toleransi ya berarti? Toleransinya sangat bagus sekali. Yang pakai jilbab juga mau ikut undangan minuman, mau santai. Terus mereka memberi support, memberi semangat. Bante-bante yang dari Thailand juga bilang mereka terharu dengan umat muslim yang ada di Indonesia. Katanya sangat bagus sekali. Supportnya ya? Perjalanan dari Cikampek malam ini mereka akan bermalam di Vihara Pamanukan. Dan besok pagi jam 5 akan melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Perjalanan ini sebagai ritual perjalanan religi untuk Hari Raya Waisak tanggal 4 Juni nanti. Di Borobudur ya? Di Borobudur. Selanjutnya para biksu singgah dan bermalam di Wihara Sila Persada Pamanukan. Pada Senin pagi mereka akan kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura, Indramayu dan Cirebon menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk merayakan Hari Waisak pada bulan Juni nanti. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ribuan warga antusias menyaksikan kirap Panji Mahkota Binokasi di alun-alun Kabupaten Sumedang. Untuk pertama kalinya, kirap Panji memperingati Hari Jadi Sumedang ke-445 dilakukan di 3 kabupaten di Jawa Barat. Keraton Sumedang melarang menggelar kirap Panji dalam rangka puncak Hari Jadi Sumedang ke-445 pada hari Minggu 14 Mei 2023. Kedatangan rombongan kirap yang membawa mahkota Binokasi sebagai simbol kemaharajaan Sunda itu langsung disambut antusias ribuan warga yang melihat. Iring-iringan rombongan datang dengan berjalan kaki sepanjang 2 km dari kawasan Tegal Kalong menuju alun-alun Kabupaten Sumedang. Mereka tiba secara lengkap dengan kereta kencana, naga paksi, dan prajurit Sumedang Larang. Momen ini memang selalu ditunggu oleh warga. Mereka mengaku terkesan dengan gelaran kirap Panji yang digelar setiap tahun itu. Dari mana teh? Dari Talun. Dari Talun. Ngelihat kirap ini gimana teh menurut teh? Keren, mantap ya, keren. Ini emang ditunggu-tunggu atau gimana teh? Iya, ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu ya. Harapannya ke depan dengan adanya kirap ini teh? Semakin sukses, Sunda semakin jaya, aja gitu aja, semakin sukses aja. Kirap Panji Mahkota Binokasi dimulai dari Kabupaten Ciamis yang dulunya bernama Kerajaan Galuh serta Kabupaten Bogor sebagai Kerajaan Sunda Pajajaran dan berakhir di Sumedang. Hal tersebut dilakukan sebagai napak tilas keberadaan Mahkota Binokasi yang diserahkan ke Sumedang Larang pada tanggal 22 April yang kini menjadi Hari Jadi Kabupaten Sumedang. Kirap Panji digelar sebagai upaya mempertahankan esensi nilai yang terkandung dalam mahkota Kerajaan Sunda.
Dengan adanya kirap ini diharapkan mampu menggugah masyarakat Sumedang untuk melanjutkan perjuangan leluhur dalam memajukan daerahnya. Akan kegiatan dalam rangka Belang Kala Sumedang yang ke-445 ada kirap Panji Keraton Sumedang Larang, di mana simbolisasi dari Mahkota Birokrasi itu yang awalnya di Galuh Pakuan, Pajajaran, kemudian sekarang di Sumedang. Sejak Pajajaran tutup, mahkotanya diberikan kepada Raja Sumedang dengan kanda galantainya. Nah, hari ini diposesasikan dalam bentuk kirap Panji. Mudah-mudahan menggugah seluruh masyarakat Sumedang untuk melanjutkan perjuangan para karuhun kita, para leluhur kita untuk memajukan Sumedang sebagaimana filosofi Insun Sumedang, Insun Badangan. Orang Sumedang ini harus menerangi, menjadi pencerah dan menjadi bagian solusi. Jadi part of solution, not part of problem. Mungkin tapak tilas kirap Panji dan kirap mahkota ini bukan hanya sekedar mengkirapkan sebuah panji dan mahkota, tapi ada esensi yang lebih dari hanya sekedar kirap, yaitu bagaimana kita mengembalikan lagi esensi nilai yang terkandung di dalam mahkota kerajaan Sunda, yaitu mahkota Bino Kasih Sang Hyang Paku. Artinya Bino Kasih membina cinta kasih, Rahman Rahim. Nilai cinta kasih ini merupakan sumber daya nilai adiluhung bagi masyarakat Sunda. Kirap Panji juga diikuti oleh artis Paramita Rusady. Sebagai rangkaian penutup gelaran kirap Panji diisi dengan atraksi drum band Gita Abadi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.